ini tentang ideologi Pancasila. Tolong jelaskan. Iya, terima kasih Mas Alam. Iya. Tentang ideologi Pancasila ya. Iya. Saya sedikit pengalaman dari dosen-dosen waktu saya kuliah. Jadi pengalaman saya tentang ideologi Pancasila adalah bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Iya. Makanya kemudian Pancasila tertuang dalam ketentuan yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Iya. yang kemudian dijabarkan dalam pokok-pokok prinsip tertentu. Pancasila juga mengatur norma pemerintahan negara yaitu dari wilayah, Iya. dari rakyat dan pemerintahan negara. Iya. Kemudian Pancasila juga sebagai dasar fundamental yang akan menjadi sebuah dasar pokok pemerintahan negara. Iya. Iya, setiap negara, peraturan-peraturan dari sebuah negara, peraturan dari semua unsur-unsur lembaga negara itu mengacu pada Pancasila. Ya, kira-kira begitu Mas Salam. Iya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Iya. Iya, terima kasih dengan Abdul Mu'i. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Perkenalkan, nama saya Niken Yunita. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banten. Ya, Sebelumnya saya meminta izin untuk ngobrol bersama kakak, boleh? tentu saja boleh. Terima kasih Kak. Boleh saya tahu nama kakak? Tentu saja boleh. Saya Bella Prisa Putri. Kakak asli orang sini? Ya, saya asli orang sini. Kakak sedang kuliah atau gimana? Kebetulan saya sudah lulus kuliah deh. Boleh saya tahu kakak lulusan dari universitas mana? Saya lulusan dari Universitas Palatehan Serang. Tahun berapa ya Kak? Saya lulusan tahun 2018. Jadi gini Kak, maksud dari kedatangan saya di sini, saya ingin tahu pendapat kakak tentang Pancasila sebagai ideologi dasar negara itu seperti apa ya Kak? Ya. Menurut pendapat saya sih ini mah ya. Kalau menurut pendapat saya itu ideologi Pancasila itu sangat penting bagi bangsa Indonesia. Karena Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Boleh saya tahu kedudukan seperti apa yang dimaksud kakak? Seperti ini mah pendapat saya juga sih ya. Kedudukan itu seperti Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, atau Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia ketika mendirikan negara, dan Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Mungkin menurut saya hanya itu saja sih yang saya ketahui tentang Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia. Oke, baik, terima kasih ya Kak sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama saya, dan mungkin selama sharing saya mungkin ada kesalahan kata, mohon dimaafkan ya Kak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih ya Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Haidar, kelas M1R3A, jurusan manajemen. Saya di sini akan membuat video atau mau mewawancarai teman saya mengenai pemahaman tentang ideologi Pancasila. Saya di sini sudah bersama teman saya, yaitu nama saya Wafa, temannya Haidar. langsung saja mengenai materi. Menurut Anda, Pancasila sebagai ideologi seperti apa? Baik. Kita sebelum menjawab pertanyaan itu, kita perlu tahu dulu ideologi itu sebenarnya apa. Nah, ideologi itu adalah suatu cara pandangan hidup yang dipegang oleh suatu bangsa gitu. Nah, di sini kita kan sebagai warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negara kita sekaligus ideologi dalam bernegara. Maksudnya apa? Jadi kita sebagai warga negara itu harus berpedoman pada Pancasila sebagai dasar dalam melaksanakan kewajiban atau hak dalam bernegara, seperti itu. Jadi seperti kita tahu ya, kalau misalkan Pancasila itu kan ada 5 tuh. Ada pertama sila tentang ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita tuh harus mempedomani sila pertama ini untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, contohnya apa? Kan ketuhanan yang Maha Esa nih, berarti sebagai warga negara yang baik, kita itu harus memiliki Tuhan. Nah, setelah itu sebagai warga negara yang baik, kita itu harus toleransi gitu antar umat manusia meskipun berbeda agama kayak gitu. Lalu kita sebagai warga negara yang baik dengan berpedoman kepada sila pertama juga harus menghormati apabila ada saudara kita, tetangga kita yang sedang beribadah yang berbeda dengan kita. Seperti itu kurang lebih penerapan tentang sila pertama. Kalau misalkan penerapan tentang sila kedua itu apa sih Haidar? Ini kan ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti itu ya kan. Nah, dalam menjalankan sila kedua yang bermakna atau yang
tuliskan kemanusiaan yang adil dan beradab itu, sebagai warga negara yang baik, kita itu harus menghormati antar sama manusia. Jadi saling tolong menolong, menghargai sesama, seperti itu kurang lebih kalau misalkan penerapan sila kedua yang kita jadikan pedoman dalam kehidupan bernegara. Nah, kalau sila yang ketiga nih, sila ketiga itu kan persatuan Indonesia. Nah, persatuan Indonesia ini kita sebagai warga negara dalam menerapkan Pancasila sebagai dasar kita bertindak, harus kita itu menjunjung tinggi nama Indonesia, seperti itu. Kita harus meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Jangan menyebabkan konflik, istilahnya seperti itu. Harus menjaga perdamaian antar sesama warga negara agar Indonesia tidak terpecah, kayak seperti itu. Kalau misalkan sila keempat ya, keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Ada kata musyawarah di sana. Jadi penerapannya itu bagaimana dalam konteks bernegara. Jadi sebagai warga negara yang baik, yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara kita, harus kita itu dalam mengambil suatu keputusan itu bermusyawarah terlebih dahulu. Tidak boleh kita itu mengambil satu suara berdasarkan kita aja. Dan ketika ada pendapat orang yang berlainan dengan kita, tidak boleh kita itu ngotot memenangkan opini kita. Kita itu harus menghormati pendapat mereka juga. Dan habis itu diputuskanlah secara voting agar diperoleh hasil yang sesuai dengan mufakat, seperti itu. Itulah menurut saya penerapan Pancasila. Kemudian di sila kelima ada keadilan sosial ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sama, penerapannya itu kurang lebih sama seperti sila kedua tentang konteks manusia. Berarti di sini itu konteksnya kita sebagai manusia harus saling tolong menolong, menghargai, saling mencintai, seperti itu. Menurut saya seperti itu sih pandangan saya mengenai bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari atau dalam ideologi bernegara, seperti itu. Dan pengaplikasiannya kepada kita selaku warga negara. Sekian. Terima kasih ya Bapak, penjelasan kamu cukup mudah dipahami. Sama-sama ya. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roma Farijal dari kelas R3 Manajemen. Saya akan menerangkan tentang dampaknya ideologi Pancasila menurut pemahaman Iqbal. Ayo, dari kampus mana, Bang? Ya, perkenalkan nama saya Iqbal Lesmi Fadilah. Saya dari kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya jurusan Hukum Tata Negara semester 3, kurang lebih begitu. Jadi menurut perspektif saya tentang ideologi Pancasila ini, ideologi adalah sebuah pemikiran. Panca adalah 5, sila itu asas atau ya sila itu asas lah menurut saya. Jadi Pancasila itu sebagai landasan ideologi negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan asas 5. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi perspektif saya tentang ideologi Pancasila ini tumpuan negara, salah satu tumpuan negara di dalam bangsa negara Indonesia sendiri itu. Karena itu ideologi Pancasila ini sangat penting, kurang lebih begitu, di dalam negara Indonesia, karena bagaimanapun juga ideologi adalah sebuah kepercayaan bangsanya tersendiri sebagai tumpuan. Kurang lebih begitu, Saudara Nopal. Makasih Pak ya. Iya, siap. Nama saya Okan Fani. Sibukannya apa sekarang? Untuk sekarang saya kesibukannya kuliah di Unsera semester 1, Kalau boleh tahu jurusannya apa ya, Kak? jurusan Sistem Informasi. Saya boleh nanya nggak nih, Kak? Boleh. Menurut Kakak, pemahaman Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negara itu seperti apa ya? Sepemahaman saya, ideologi Pancasila sebagai dasar negara itu yang mengatur ketatanegaraan dalam bidang ekonomi, politik, dan ketahanan negara. Itu sih setahu saya. Oke, makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Iya. Makasih, Kak. Numpang tanya nih. Kakak namanya siapa ya? Namanya Ina Nukia. Sibukannya apakah sekarang? Abis menyelesaikan skripsi Kuliahnya di mana, Kak? di RTIE Banten, Jurusannya? Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya mau tanya nih, kayak menurut Kakak, pemahaman Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negara itu seperti apa ya, Kak? Pancasila itu kan dijadikan dasar negara. Jadi menurut saya, butir-butir Pancasila itu harus dijadikan sebagai pedoman. Oh, gitu. Terima kasih ya, Kak. Iya, Maaf sama-sama. mengganggunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Ardiansa. Saya mahasiswa STI Banten. Dan di sebelah saya ada teman saya yang bernama Sodikin yang saya akan wawancarakan. Silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sodikin. Saya dari kampus Universitas Bina Bangsa, jurusan Sumber Daya Manusia semester 8.
Dan saya membuat video ini untuk syarat-syarat tugas mata kuliah. Baik, langsung saja. Saya akan menanyakan kepada Bapak Sodikin tentang atau pendapat ideologi dan Pancasila. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Gusti. Ya. Ideologi Pancasila ya. Ini menurut saya ya, mohon maaf jika ada kesalahan ya. Ideologi dan Pancasila menurut saya ini saling berkaitan ya, saling berkaitan. Jadi saling mengisi gitu kan, saling mengisi. Nah, kemudian ada Pancasila. Nah, Pancasila ini merupakan suatu kata ya, atau bisa dikatakan sebagai lambang ya, bisa dari lambang, terus kemudian bisa dari patokan ya, atau bisa jadi isi dari landasan-landasan yang ada di dalam negara. Nah, Pancasila ya, ada dua kata, yaitu panca, yang kedua sila. Nah, panca yaitu yang berarti 5 ya, dan sila yang berarti prinsip atau asas-asas ya. Nah, apa 5 itu? Nah, yang 5 itu adalah ada 5 butir-butir di dalam isi Pancasila. Nah, yang asas-asas itu adalah makna-makna yang ada di Pancasila tersebut ya, yang 1 sampai 5. Kemudian ideologi. Nah, ideologi yaitu adalah butir-butir yang terkait dalam Pancasila tersebut, seperti undang-undang yang bisa sekarang ini ya, maupun undang-undang yang sebelumnya, seperti itu. Mungkin ideologi bisa pemikiran dari kita juga ya kan, yang dimana ideologi itu isi materi dari Pancasila atau sumber dari Pancasila tersebut. Baik Pak Gusti, itu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Bagaimana sih pemahaman Mas Ki perihal Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara? Oke, Pancasila itu kan memang sebagai ideologi dan dasar negara kita ya. Pancasila itu harus dijunjung tinggi oleh semua lapisan masyarakat Indonesia, karena Pancasila itu kan sebagai ideologi negara, artinya kan seluruh warga negara Indonesia itu harus menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nah, nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu tuh bisa digunakan atau dijadikan pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Mungkin sih seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Sofian, kelas M1R3A jurusan Manajemen STI Banten. Siapa ya Pak nama lengkapnya? Oke, nama saya Lutfi Aditya Sukmana, panggil aja Mas Lutfi. Gitu. Kalau sekarang bekerja atau sedang apa nih Pak kesibukannya Pak? Sekarang saya bekerja di salah satu perbankan di kota Tangerang, Mas. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, untuk Bapak Lutfi sendiri pendidikan terakhirnya apa tuh Pak ya? Pendidikan terakhir saya S2 di Untirta, jurusan manajemen, Mas. Oh, berarti sekarang sudah jadi dosen juga ya Pak? Sambil mengabdi sih Mas kebetulan ya, seperti itu. Oh, bagus-bagus ya Pak ya. Ini nih Pak, ya, gimana, Mas? berhubung saya ada tugas mata kuliah untuk pendidikan kewarganegaraan nih Pak. Ya, boleh nggak Pak, saya sedikit mewawancarai Bapak Lutfi? Ya, boleh Mas. Terkait tentang pemahaman Bapak Lutfi untuk ideologi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia kita, Indonesia kita, Pak. Oke. Bisa dipahami ya Pak pertanyaannya, Pak? Ya, siap. Saya pahami, Mas. Boleh Pak, mangga dijawab. Oke. Di sini saya akan coba sedikit menjelaskan sedikit Mas ya terkait pandangan saya mengenai ideologi Pancasila pada saat ini. Iya Pak. Sebenarnya kalau berbicara pandangan saya terkait ideologi, sebenarnya ideologi itu terbentuk pada tahun 1 Juni 1945. Itu yang memang waktu itu merumuskan adalah Panitia 9 yang waktu itu dinakodai oleh Insinyur Soekarno. Iya. Memang sebenarnya itu ideologi sudah ada Mas pada zaman dulu kan. Cuma memang berjalannya waktu kita tanpa sadar kita sudah menjalankan ideologi tersebut kan untuk terciptanya kemauan dari pendirinya yaitu Insinyur Soekarno. Ya. Nah sebenarnya kalau berbicara pandangan saya pribadi sebenarnya memang kalau berbicara Pancasila itu sudah terjalan dan sudah terbentuk Mas. Cuman memang yang saya tahu ya memang saat ini sistem ini tuh tidak terjalankan dengan baik Mas. Maksudnya adalah dari peran pemerintahnya saja sudah tidak jelas. Maksudnya dari dia memberikan semacam sistemnya, terus kita selaku masyarakat yang menakodai atau enggak yang menjalankan itu tidak ada istilahnya bentuk yang lebih efisien. Karena memang sekarang ini yang saya tahu generasi kita ini pemuda itu saya yakin tidak akan tahu sejarah bangsa kita seperti apa. Malahan saat ini dia hanya tahu seputar perkembangan di dunia pada era saat ini kan seperti adanya contoh TikTok yang memang sekarang sudah merajai dan memang itu sudah membuat generasi pemuda kita itu akan malas terkait menjelaskan sejarahnya. Terlena dibuatnya begitu ya Pak ya? Itu yang saya tidak suka sih sebenarnya memang. Makanya perlunya
punya peranan mahasiswa atau peranan penggerak atau enggak agen of change dalam diri mahasiswa itu perlu sekali. Seperti Mas Arif ini kan sebagai mahasiswa kan, makanya perlu adanya perubahan Mas terkait dinamika yang terjadi di era saat ini kan. Nah, yang saya harapkan buat kedepannya, sebenarnya kalau berbicara Pancasila kan ada 5 poin Mas yang akan saya akan jelaskan sesuai sila tadi kan. Mungkin Mas sudah tahu ya istilahnya Pancasila itu seperti apa, sila-silanya saya tidak usah menjelaskan lagi kan. Intinya adalah bagaimana caranya peranan pemuda saat ini adalah sebagai penggerak Mas, sebagai penggerak jalannya sistem pemerintahan, bukan sebagai penutup di sini kan. Makanya saya harapkan untuk kedepannya mahasiswa ini harus lebih aktif lagi Mas dalam menjalankan program pemerintahan agar mahasiswa, pemerintah dan rakyat itu bisa menyatu untuk terjadi suatu kesepakatan bersama yang jelas dan bisa diterapkan di kita saat ini Mas. Mungkin sih itu saja Mas pandangan saya terkait ideologi Pancasila. Jadi sangat prihatin ya Pak bangsa-bangsa generasi penerus bangsa untuk yang sekarang ini. Betul, karena kalau saya bilang sih sebenarnya kalau menurut pandangan kita sendiri Pancasila ini sebenarnya belum terlalu kita laksanakan secara baik karena ada beberapa hal yang memang yang saya bilang tadi. Yang pertama tidak jelasnya program pemerintah saat ini. Yang kedua sistematika dalam sistem pemerintahan juga kita tidak terlalu tahu tentang apa sih yang dimaksudkan dengan misalkan sistem pemerintahan kita saat ini. Saya yakin generasi pemuda saat ini adalah tidak akan bisa menjawab pertanyaan seperti itu. Nah, makanya perlu edukasi, perlu adanya suatu gerakan dari pemuda agar bisa terlaksana dengan baik secara efisien dan efektif menurut saya sih seperti itu. Oke Pak, makasih nih Pak ya waktunya Pak ya. Sama-sama. Oke, sukses selalu untuk Bapak Upil. Ya, assalamualaikum. Iya. Ayo. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Sofila dari manajemen R3 bersama teman saya bernama saya Nanda Nadila Putri, Fakultas Administrasi Publik Universitas Serang-Raya. Di sini saya akan menanyakan seputar Pancasila sebagai ideologi negara itu menurut kamu seperti apa? Menurut saya, ideologi berarti landasan, ide, dan gagasan dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elena Novela. Saya dari kelas manajemen reguler 3. Di sini saya bersama teman saya yang bernama Nama saya Mardiana dari manajemen reguler 1. Saya akan mewawancarai teman saya seberapa pahamkah dia mengenai Pancasila ideologi. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Menurut pendapat kamu, apa sih ideologi Pancasila itu? Ideologi Pancasila itu ideologi yang digunakan oleh negara Indonesia, Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, semua nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu harus bahkan wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh rakyat Indonesia. Adapun makna dari ideologi Pancasila itu sendiri yaitu Pancasila disepakati bersama dan digunakan sebagai prinsip yang dipegang teguh dan menjadi sarana pemersatu bangsa Indonesia. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah ideologi Pancasila itu sendiri memiliki nilai? Iya, mempunyai nilai. Pancasila memiliki 5 sila yang memiliki nilai ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, persatuan, dan keadilan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sumiati, NPM 2001-0133, kelas manajemen R3 dari STI Banten. Perkenalkan teman saya. Nama saya Sylvie Heromatin. Saya dari Universitas Pasundan Bandung, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan bertanya, gimana sih menurut Sylvie, gimana pendapat Sylvie tentang ideologi Pancasila itu? Oke, ideologi Pancasila. Jadi sebelumnya kita juga harus tahu dulu ya pengertian dari ideologi itu sendiri. Jadi menurut saya ideologi merupakan suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar dan keyakinan, kepercayaan yang bersifat dinamis. Jadi ideologi Pancasila ini digunakan di negara Republik Indonesia yang dimana suatu nilai-nilai atau gagasan-gagasan yang ada di dalam Pancasila itu harus digunakan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Maulida dari kelas manajemen reguler 3 bersama Kak Wika. Beliau adalah lulusan S2 Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Bagaimana Kak Wika, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Wida sendiri? Alhamdulillah. Baiklah, kita mulai wawancaranya mengenai ideologi Pancasila. Baik. Menurut kakak sendiri ideologi Pancasila itu seperti apa? Ideologi Pancasila menurut saya kita pertama mulai dari pengertian ideologi sendiri. Yang saya tahu ideologi itu suatu norma, suatu ide, gagasan, keyakinan atau kepercayaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu berdasarkan suatu pengetahuan atau sesuatu yang sudah ditetapkan. Kemudian ideologi Pancasila, berarti ideologi Pancasila itu suatu ide, gagasan, kepercayaan atau keyakinan untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan Pancasila, berdasarkan
5 sila Pancasila tersebut. Kemudian kita ketahui bahwa Pancasila itu kan sebagai dasar negara Indonesia. Kalau di agama Islam sendiri kan kita kan punya aturan dan sunnah gitu. Tetapi kalau untuk kita sebagai warga negara Indonesia, maka segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu harus berdasarkan pada Pancasila. Maka dari itu kita sendiri harus memiliki atau menerapkan ideologi Pancasila tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu memang dasar kita sebagai warga negara Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Jadi ideologi Pancasila ini mencakup ide, norma untuk mencapai suatu tujuan berdasarkan Pancasila ini ya Kak? Betul. Terus menurut Kakak, apakah di Indonesia ini sudah diimplementasikan ideologi Pancasila itu? Kalau menurut saya pribadi, bagaimana warga negara Indonesia mengimplementasikan ideologi Pancasila itu, apakah sudah atau belum gitu ya. Kalau menurut saya pribadi melihat masih adanya masalah yang terjadi di Indonesia ini, jadi menurut saya belum 100% warga negara Indonesia ini dalam melakukan suatu perbuatan itu berdasarkan pada ideologi Pancasila. Misal kita lihat Pancasila pertama, sila pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jika kita memang berdasarkan pada sila ketuhanan yang Maha Esa itu, maka kita harus menghormati atau menghargai sesama agama. Kita ketahui bahwa di Indonesia ini memiliki banyak agama, tapi pada kenyataannya kan masih ada saja masalah yang terjadi di agama. Bukan hanya, bukan hanya agama yang berbeda saja. Dalam satu agama pun kita masih ada masalah gitu. Jadi menurut saya belum 100% warga negara Indonesia ini dalam melakukan sehari-hari itu berdasarkan pada ideologi Pancasila. Seperti ini menurut saya pribadi. Jadi ideologi Pancasila ini belum seluruhnya bisa diterapkan karena ada beberapa masalah yang terjadi ya? Belum seluruhnya warga Indonesia itu bisa menerapkan ideologi Pancasila karena masih ada masalah yang terjadi. Kalau sekarang yang sedang diperbincangkan ini kan mengenai RUU Cipta Kerja. Saya baca beberapa pendapat kalau RUU Cipta Kerja ini belum sesuai dengan ideologi Pancasila yang ada di Indonesia. Menurut Kakak bagaimana? Ya betul, sama seperti Mbak Wida sendiri, saya juga pernah baca ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa RUU Cipta Kerja itu belum sesuai dengan ideologi Pancasila. Kalau seharusnya saya katakan bisa jadi belum gitu. Saya memang jujur belum tidak mengikuti secara keseluruhan proses RUU Cipta Kerja atau belum membaca secara keseluruhan RUU Cipta Kerja sendiri tersebut. Tapi jika melihat beberapa berita media memang sepertinya karena banyak pihak yang merasa dirugikan, jadi saya menyatakan memang belum berdasarkan Pancasila, terutama sila keempat. Karena apa? Karena pihak yang merasa dirugikan dengan adanya RUU Cipta Kerja ini tidak diajak ikut berdiskusi oleh pemerintah. Maka mereka ya secara besar-besaran melakukan demonstrasi juga menolak ada RUU Cipta Kerja karena memang tiba-tiba saja RUU Cipta Kerja ada tanpa mereka diajak berdiskusi. Jadi kurang lebih kalau menurut saya memang belum berdasarkan ideologi Pancasila pada sila keempat mengenai adanya musyawarah dalam mendiskusikan RUU Cipta Kerja. Nah, untuk poin-poin RUU Cipta Kerja sendirinya itu saya belum begitu terlalu membaca, jadi kurang lebih belum begitu paham apakah memang poin-poin tersebut sesuai ideologi Pancasila ataupun tidak, itu belum. Tapi kurang lebih kalau melihat musyawarahnya sendiri kan memang tidak diajak ya semua pihak untuk musyawarah dalam mendiskusikan RUU Cipta Kerja itu. Jadi menurut Kakak ini RUU Cipta Kerja ini belum bisa menerapkan ideologi Pancasila ya karena belum adanya musyawarah dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan yang berhubungan dengan sila keempat itu ya Kak? Iya betul. Kurang lebih seperti itu menurut saya pribadi. Terima kasih Kak atas waktunya. Mohon maaf jika kurang berkenan. Sama-sama. Mudah-mudahan jawaban saya bisa memuaskan ya, kurang lebih seperti itu. Cukup hanya segini saja wawancaranya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizana Putra dari manajemen R3. Dan saya Radira Sapakirana dari Universitas Sultan Ageng jurusan akuntansi 2019. Baiklah, saya sekarang ingin bertanya mengenai pendapat Anda tentang bagaimana ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Menurut saya, Pancasila sebagai ideologi dasar negara sangat cocok dijadikan ideologi dasar negara. Karena apa? Karena betul-betul ya dalam Pancasila dapat menyatukan bangsa Indonesia. Seperti kita ketahui, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama. Tanpa butir-butir tersebut, mungkin bangsa Indonesia tidak dapat disebut sebagai bangsa Indonesia. Maka dari itu, kenapa ideologi dasar Pancasila itu cocok dan dijadikan untuk pemersatu bangsa Indonesia. Benar
benar sekali, karena di dalam Pancasila sendiri terdapat berbagai macam poin, terdapat 5 poin penting yang sangat mewakili bangsa Indonesia itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Syarifah dari kelas manajemen M1R3. Sehubungan dengan tugas PKN hari ini, saya akan mewawancarai pacar saya. Baiklah, langsung kita hubungkan. Dari Tunisia, silakan perkenalkan diri Anda. Baiklah, terima kasih Kakak Aulia Putri atas waktunya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Ilham Nazwardi Hanif, mahasiswa dari Universitas Az-Zaitunah, Tunisia. Baiklah Kakak Ilham, hari ini saya akan bertanya bagaimana pendapat tentang Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, respon dari pertanyaan Kakak Aulia barusan. Tentang pendapat saya, Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Yang dimana sebelumnya kita harus ketahui dulu ideologi itu adalah ide-ide pokok atau nilai-nilai dasar, visi misi dalam mencapai satu tujuan. Atau bisa didefinisikan juga ideologi itu sebagai cara berpandang atau cara berpikir untuk mendapatkan atau mewujudkan sesuatu yang dicita-citakan. Nah, pastinya banyak ideologi-ideologi di negara atau di dunia ini ya. Contohnya seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme dan lainnya, dan ideologi Pancasila juga yang dianut atau dipakai di Indonesia gitu. Sebelumnya saya pasti yang tinggal di luar negeri merasakan banyak perbedaan yang kita dari kecil menganut atau diajari ya, menggunakan ideologi Pancasila. Saya merasakan banyak perbedaan. Yang dimana saya tinggal di Tunisia ini yang menganut paham atau ideologi liberal, liberalisme. Yang dimana nilai-nilainya, nilai-nilai pokoknya itu berbeda sekali dengan nilai-nilai pokok Pancasila. Nilai-nilai liberalisme itu seperti ada life, liberty, and property, atau kehidupan, kebebasan, dan hak milik. Sedangkan nilai-nilai Pancasila itu ada ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan nilai kerakyatan, serta nilai keadilan. Yang dimana ini tuh nilai-nilai ini ada pandangan subjektif dan objektifnya. Jadi mungkin kesimpulannya, pendapat saya ini, dari semua ideologi yang ada di dunia ini pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Karena tidak ada ideologi yang sempurna bagi sebuah negara. Karena ideologi ini adalah sebuah cara berpikir dalam mewujudkan cita-cita yang tadi saya sebutkan. Jadi juga setiap negara itu memiliki ideologinya masing-masing. Ideologi yang menurut mereka cocok dengan budaya mereka, cocok dengan kebiasaan mereka. Sama halnya seperti Indonesia. Indonesia memakai ideologi Pancasila yang dimana ideologi Pancasila ini dibuat oleh leluhur-leluhur kita yang mencantumkan nilai-nilai yang ada di sila pertama sampai sila kelima itu, yang tujuannya untuk menyatukan semua orang yang ada di Indonesia. Yang dimana kan kita tahu Indonesia itu negara yang heterogen atau negara yang bermacam-macam, suku, budaya, ras, agamanya bermacam-macam. Nah, mungkin bisa jadi juga tujuan leluhur ini yaitu untuk menyatukan semua elemen yang ada di Indonesia sebagai negara yang heterogen. Jadi belum tentu juga ideologi Pancasila ini bisa dipakai di negara lain, dan belum tentu juga ideologi lain seperti liberalisme, kapitalisme, dan yang lain-lain bisa dipakai di Indonesia. Karena semuanya menyesuaikan dengan budaya dan gaya hidup mereka negara masing-masing. Mungkin pendapat saya itu. Terima kasih. Sekian atas jawaban saya. Oke, terima kasih untuk pendapatnya Kakak Ilham. Baiklah, sekian wawancara hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Ferlian. Sore. Mohon izin bertanya, menurut pemahaman Mas Ferlian sendiri, apa sih ideologi Pancasila itu? Kalau menurut saya, kita bahas ideologinya dulu ya. Korsornoko yang 1250 terdiri itu dari dimasukin dua sekarang, Bet. suku kata, ideal dan logos, yang artinya tujuan, cita-cita, sudut Yang pandang, 1250 tadi datang pengetahuan. dari warehouse. Jadi kalau menurut saya ideologi Pancasila itu Mau dipotong, bahwasanya tungguin katanya itu seperti Ya. landasan atau cita-cita, sudut pandang. Jadi segala sesuatu yang nilai-nilainya terkandung di Pancasila harus ditetapkan di kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Iya, ditungguin Seperti sekarang itu. nanti. Oke, Sampai ini. baiklah. Terima kasih Mas Ferlian Ya, atas diduluin partisipasi deh, dan diduluin. waktunya. Ya. Terima kasih banyak. Sore. Nurul mau nanya Yuni, apa pemahaman Yuni tentang ideologi Pancasila dan dasar negara? Kalau menurut saya ya, ideologi Indonesia ya, itu kan menyangkut norma-norma
kehidupan, ya kan, bener kan, sama sebagaimana kita manusia di negara ini memiliki peraturan lah yang dimana sudah ditetapkan di dalam Pancasila itu. Cuman kadang sebenarnya sebagian orang atau penduduk Indonesia itu tidak menjalani gitu kan. Terus tuh banyak norma-norma atau hak-hak manusia yang sebenarnya nggak begitu diperhatikan ya sama pemerintah. Cuman kalau saya pribadi orangnya nggak begitu terlalu menaati, cuman ya yang seharusnya aja sebagaimana manusia normal itu kan menjalani aktivitas yang terutama nggak berbuat kejahatan gitu kan. Terus kalau selama hidup itu kan sebenarnya kalau saya pribadi nggak terlalu merasakan yang namanya kekerasan atau intimidasi. Jadi dalam 5 sila itu ya ideologi yang saya dapatkan juga masih dalam batas normal gitu. Jadi masih, kalau tentang ditanyakan bagaimana pendapat saya tentang ideologi bangsa Indonesia itu, sebenarnya itu bagaimana individu masing-masing menanggapinya seperti apa gitu. Baik, terima kasih Bu Yuni atas waktunya. Ya, sama-sama. Kak, mau nanya nih, menurut kakak ideologi Pancasila itu apa sih? Menurut saya sih ideologi Pancasila itu pedoman atau landasan bagi negara kesatuan Republik Indonesia untuk mencapai tujuannya ya, memerdekakan bangsa itu dengan berdasar kepada 5 sila dalam Pancasila. Terus menurut saya ideologi juga itu berfungsi untuk mempersatukan bangsa Indonesia dan juga menjaga keutuhan negara. Oke, Kak, makasih ya. Kalau boleh tahu namanya siapa nih? Nama saya Debbie Maritri. Dari jurusan apa, kampus apa? Dari Uniba. Uniba. Kasih ya, Kak. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mewawancarai teman saya tentang pemahaman Pancasila sebagai ideologi negara dan Pancasila sebagai dasar negara itu seperti apa. Menurut Anda, pemahaman Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negara itu seperti apa? Kalau menurut saya, Pancasila sebagai ideologi negara itu, seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraannya. Dan nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara juga bermakna menjadikan Pancasila sebagai cita-cita atau visi. Oh, jadi menurut Anda seperti itu? Iya. Jadi baik, terima kasih. Baik, itu adalah sekilas tentang wawancara saya dengan teman saya mengenai pemahaman Pancasila sebagai ideologi negara dan Pancasila sebagai dasar negara itu seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Wulandari, mahasiswa STE Banten, jurusan manajemen 3. Saya di sini akan membuat video atau mewawancarai teman saya mengenai pemahaman tentang ideologi Pancasila. Saya di sini sudah bersama dengan teman saya, yaitu saya Anida, jurusan akuntansi, mahasiswa STE Banten. Langsung saja mengenai materi ya. Menurut Anda ideologi negara itu seperti apa sih? Ideologi Pancasila adalah ideologi yang digunakan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ideologi Pancasila juga dibagi menjadi 2 ideologi, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-cita yang ingin dicapai suatu bangsa tidak berasal dari sifat totaliter. Ciri-ciri ideologi terbuka itu merupakan kekayaan rohani tidak diciptakan oleh negara. Tadi disebutkan bahwa ciri-ciri ideologi tertutup itu ada yang bersifat totaliter. Bersifat totaliter itu artinya menguasai semua bidang kehidupan masyarakat. Apa sih manfaat dari ideologi dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya itu sebagai pedoman dan pegangan dalam semua aspek kehidupan. Apa sih makna ideologi Pancasila? Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif, menjadi pedoman hidup dalam menyelenggarakan negara. Ada nggak sih faktor-faktor yang mendasari Pancasila dipilih sebagai dasar negara atau ideologi? Ada faktor-faktornya, yaitu Pancasila merupakan ide-ide para pahlawan bangsa. 2. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan aturan yang umum. Terima kasih Anija atas pemahamannya mengenai ideologi Pancasila. Dapat disimpulkan bahwa ideologi menjadi landasan dan pedoman dalam berperilaku, serta berfungsi sebagai alat untuk mengatur menyelenggarakan negara. Pancasila bukanlah sesuatu yang dihafalkan, namun nilai-nilai juga harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ideologi Pancasila. Mohon maaf atas kurang jelasnya materi yang disampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum